Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPA, khususnya pelajaran yang tentang biologi dengan saya, Gugus Setiawan. Nanti bagi adik-adik atau teman-teman yang baru datang, silakan nanti mengikuti. Kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa dilihat di YouTube. Tadi soalnya juga akan diupload di YouTube Primagama Tugus Kun. Oke, untuk mengawali hari ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga diberikan kelancaran sampai berbuka nanti. Untuk pelajaran IPA hari ini, yang kita pelajari itu khususnya tentang biologi. Yang fisika nanti ada sendiri mentor yang atau Aismat yang mengajarkannya. Kalau untuk yang bukan hitung-hitungan, mungkin yang fisikanya masih bisa dibantu lah atau masih bisa saya kasih jawabannya. Oke, kita mulai langsung. Nomor 51. Santi mengamati tanaman kemudian menghitung jumlah buah yang muncul. Hasil pengamatan Santi di atas disebut dengan, jadi di sini ada kata menghitung jumlah. Berarti di situ terdapat angka. Menghitung berarti sesuatu yang dapat dihitung. Kalau data yang merupakan data angka atau data yang dapat dihitung itu disebut dengan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini ada lawannya, yaitu namanya data kualitatif. Kalau data kuantitatif ini itu merupakan data yang berbentuk angka atau dia menggunakan responden yang dalam bentuk skala atau juga dalam bentuk analisis, tapi nanti diterjemahkan dalam bentuk data berupa angka. Sedangkan data kualitatif itu merupakan analisis deskriptif. Nah, biasanya kalau penelitian data kualitatif ini digunakan untuk yang sifatnya sosial. Contohnya, misalnya ingin mewawancarai tentang wisata atau tentang peristiwa yang terjadi di suatu daerah atau di suatu tempat. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk data yang sifatnya yaitu berupa angka, yang bisa dikatakan juga kalau data kuantitatif itu sifatnya mutlak karena dia ada angka di dalamnya. Kemudian yang A, ada hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Jadi misalnya di sini Santi mengamati tanaman kemudian menghitung jumlah buah yang muncul. Misalnya ada suatu peristiwa yang dilakukan oleh Santi seperti itu, kemudian hipotesisnya misalnya jumlah buah yang muncul sekitar 3 buah. Nah, itu dinamakan dengan hipotesis atau nama lainnya dugaan sementara. Kemudian di sini ada yang namanya rumusan masalah. Namanya rumusan masalah berarti dia merupakan sebuah kata tanya. Rumusan masalah juga bisa dalam bentuk pernyataan, tapi yang sering digunakan biasanya dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Contohnya misalnya Santi mengamati tanaman kemudian hitung jumlah buah yang muncul. Yang dia ini ingin menggunakan variabel pupuk misalnya. Ketika menggunakan pupuk A, nanti hasilnya seperti apa, pupuk B hasilnya seperti apa, maka rumusan masalah yang akan dimunculkan adalah apa atau bagaimana pengaruh pupuk A terhadap jumlah buah yang muncul, atau bagaimana pengaruh pupuk B terhadap jumlah buah yang muncul, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 52. Nomor 52 di situ ada gambar mistar dengan ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Di situ pertanyaannya, panjang pensil pada gambar di atas adalah, di sini sudah menunjukkan skala 10, kemudian di sini ada 1, 2, 3, berarti 10 ditambah 3 sama dengan 13 mm. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 53. Nomor 53 di situ ada tabel dan juga satuan dan juga alat ukur. Perhatikan tabel berikut.
Kemudian ada pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kelompok besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional atau SI, biasanya digunakan dalam standar internasional atau seluruh dunia umumnya menggunakan yang ini. Dan alat ukur yang benar adalah nomor, kita lihat yang satu, besaran massa, satuannya kilogram, dan alat ukurnya neraca. Ya, benar. Kemudian yang kedua, beda potensial, volt, dan juga alat ukurnya voltmeter. Ini bukan. Jadi beda potensial bukan diukur dengan menggunakan volt. Satuannya bukan volt. Kemudian yang ketiga ada besaran panjang yang diukur dengan meter. Kemudian alat ukurnya penggaris. Oke. Kemudian yang keempat ada jumlah zat, satuannya mol. Oke, benar. Kemudian alat ukurnya mikrometer, bukan. Alat ukurnya bukan mikrometer. Kemudian yang kelima ada suhu, satuannya Kelvin, bukan Celcius ya, tapi kalau standar internasional itu menggunakan Kelvin. Kemudian alat ukurnya termometer, berarti 1, 3, dan 5, atau jawabannya D. Oke, selamat datang Dewa. Nanti kalau ada yang telat bisa dicek di YouTube. Ini baru dimulai kok. Kita lanjut ke nomor 54. Dalam sebuah tugas pelajaran IPA di suatu sekolah, Andik melakukan pengukuran besaran berapa benda dalam ruangan kelasnya. Hasil pengukuran Andik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, panjang ruangan 4 meter, luas ruangan 10 meter persegi. Tinggi meja belajar 0,75 meter, massa tas Andik 5 kilo, waktu mengerjakan tugas 60 menit. Hasil pengukuran yang merupakan besaran pokok adalah, kita langsung bisa lihat di sini yang paling berbeda adalah yang ada meter perseginya. Kalau ada meter perseginya dia itu bukan merupakan besaran pokok. Jadi yang ada jawaban 2 itu sudah pasti salah. Ini salah, ini salah, ini juga salah. Berarti jawabannya tepat yang C. Oke, selamat datang juga Priyanto. Kita lanjut 55. Oke, nomor 55. Ciri makhluk hidup berupa tubuh dan bergerak membutuhkan energi yang terbentuk dari reaksi pembakaran makanan dalam sel-sel tubuh disebut dengan, harus tahu dulu, kata kuncinya di sini adalah membutuhkan energi. Jadi kunci dalam membutuhkan energi untuk bertahan hidup, yang pertama itu harus bernafas terlebih dahulu. Kita tidak bisa mencari makan kalau kita tidak bernafas. Nama lain bernafas disebut dengan respirasi. Dengan melakukan pernapasan terjadi pertukaran O2 dengan CO2, di situ juga terjadi yang namanya metabolisme. Maka di situ nanti akan terjadi pembakaran makanan dalam sel tubuh dan juga akan membentuk energi. Itu dinamakan dengan respirasi atau nama lainnya pernapasan. Kemudian kalau yang A, sekresi, itu merupakan pengeluaran zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh zat yang dikeluarkan oleh tubuh dan dibutuhkan yaitu hormon dan enzim. Itu yang bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Kemudian ada yang namanya transpirasi. Transpirasi ini banyak jenisnya. Ada yang di tumbuhan, juga ada yang di manusia. Ada juga adaptasi. Adaptasi itu juga banyak sekali jenisnya. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Adaptasi itu secara garis besar bisa dikatakan sebagai kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Itu yang dinamakan dengan adaptasi. Nanti adaptasi dibagi lagi menjadi 3. Ada yang morfologi sesuai dengan bentuk tubuhnya, misalnya seperti paruh burung, habis itu misalnya seperti kaki bebek yang berselaput. Kalau adaptasi fisiologi itu lebih ke fungsi
organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Misalnya ketika ada ikan air laut dengan ikan air tawar, perbedaannya kalau dalam kondisi air laut atau kondisi asin, nanti ikannya itu akan lebih banyak minum dan lebih sedikit untuk mengeluarkan urin. Sedangkan pada ikan air tawar nanti dia lebih sedikit minum, tapi dia lebih banyak untuk mengeluarkan urin. Ada juga adaptasi tingkah laku. Kalau adaptasi tingkah laku itu lebih ke tingkah laku hewan atau makhluk hidup itu sendiri. Contohnya tingkah laku ketika kerbau atau banteng yang berendam di lumpur atau berkubang. Kemudian banyak lagi. Kalau tingkah laku itu seperti misalnya kucing yang mengeong ketika dia akan kawin. Banyak contohnya kalau yang tingkah laku. Kemudian yang 56. Kelompok makhluk hidup yang kekerabatannya paling dekat ditunjukkan oleh. Jadi di antara banyak makhluk hidup itu ada yang memiliki kekerabatan paling dekat. Ada juga yang menyatakan bahwa manusia itu berkerabat atau manusia itu nenek moyangnya berasal dari kera. Tapi itu merupakan teori yang kurang tepat. Namanya juga teori, dia bukan hukum. Jadi kalau teori itu masih belum tentu kebenarannya. Namanya juga teori kayak pendapat. Kita lihat yang A. Ukuran tubuh dan tinggi yang sama. Itu belum masuk ke dalam kelompok makhluk hidup karena apakah ukuran tubuh dan tinggi yang sama itu mencerminkan kekerabatan yang paling dekat kan belum tentu. Kemudian yang B. Nama genus berbeda, penunjuk spesies sama. Ini juga masih belum tentu. Kalau nama genus berbeda, pasti kekerabatannya juga jauh. Kalau yang C, nama genus sama. Oke, kemudian nama family sama. Jadi yang paling tepat antara C dengan D. Kita urutkan dulu dari mulai yang tinggi sampai ke yang paling rendah. Yang paling tinggi ada yang namanya kingdom. Kemudian ada filum yang digunakan untuk tumbuhan biasanya. Atau kalau di hewan, divisi. Kingdom, filum, atau divisi, kelas, ada ordo, ada family atau keluarga, genus, kemudian spesies. Jadi semakin dia ke bawah, semakin dekat kekerabatannya. Semakin dia ke bawah, semakin ke spesies, dia semakin dekat dengan kekerabatannya. Misalnya lalat Drosophila melanogaster yang ada di Malang itu memiliki kekerabatan juga dengan lalat Drosophila yang lainnya yang ada di Kota Batu misalnya. Itu memiliki kekerabatan yang lebih dekat karena masih satu spesies. Kemudian naik ke genusnya, misalnya dia itu hampir sama tapi genusnya sama tapi spesiesnya berbeda. Contohnya seperti kayak melon dengan semangka, dia hampir sama karena genusnya sama tapi spesiesnya dia berbeda. Kayak gitu maksudnya. Jadi yang lebih tepat adalah genus yang sama. Nomor 57. Budi sedang berjalan-jalan di kebun dan menemukan hewan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh luarnya keras. Yang kedua, kaki berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Yang ketiga, tubuh ada 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Oke, berdasarkan ciri di atas, maka hewan tersebut adalah kelompok. Dari jumlah kaki sudah bisa mengetahui itu dia masuk kelompok yang mana. Kemudian dari sini, kepala, dada, dan perut juga bisa kita ketahui. Kepala dan dada biasanya itu disebut dengan thorax. Sedangkan perut itu biasa disebut dengan abdomen. Jadi dia memiliki 2 bagian sebenarnya, torak atau terdiri atas kepala dan juga dada, kemudian abdomen. Kakinya jumlah 3 pasang. Kemudian kita lihat di sini, krustase atau sejenis udang-udangan. Itu kakinya bukan 3 pasang, tapi dia kakinya itu ada banyak, ada kaki renang, ada kaki biasa. Kemudian arachnoide itu sejenis serangga berkaki 8. Serangga kaki 8 itu contohnya kayak kayak laba-laba biasanya kayak gitu. Yang kakinya 8, 4 kanan, 4 kiri. Kemudian kalau Myriapoda itu baru
misalnya kayak kelabang. Dia itu sejenis hewan yang memiliki bisa, ataupun bukan bisa seperti ular juga, serangga sejenis arthropoda yang dia memiliki bisa beracun kayak gitu. Kemudian yang insekta itu serangga, jumlah kakinya 6 atau 3 pasang. Kemudian tubuhnya terdiri atas torak dan juga abdomen. Tubuh bagian luarnya juga keras. Itu yang dinamakan dengan insekta atau serangga. Misalnya kayak kubang seperti itu. Jadi tubuhnya keras, kemudian kakinya 3 pasang dan kepala bagian tubuhnya terdiri atas kepala, dada dan juga perut. Kemudian nomor 58. Perhatikan berbagai macam hewan di bawah ini. Ada katak, ikan, cicak, dan juga burung. Keempat hewan tersebut dikelompokkan ke dalam subfilum yang sama karena sama-sama memiliki. Jadi kita sudah mempelajari tadi kingdom, filum, divisi. Ada juga individu biasanya yang memiliki subfilum atau subdivisi. Tapi tidak semuanya juga yang memiliki subfilum atau subdivisi. Sama halnya nanti ada juga subordo, ada juga subkelas. Itu hanya untuk beberapa individu tertentu. Kalau ditanya, kenapa kok begitu? Itu memang sudah ketentuan dari ahli taksonominya. Jadi sesuai dengan ciri atau kesamaan yang dimiliki dari masing-masing hewan tersebut. Jadi dibagi-bagi lagi. Oke, alat peredaran darah berbeda jelas karena di sini katak itu ruang jantungnya karena di amfibi berbeda dengan aves atau burung. Ikan juga berbeda, ikan 2, katak itu 3. Kalau burung itu 4 ruang jantungnya. Ruas tulang belakang. Oke, sementara ini jawabannya. Rangka luas berupa sisik, burung bukan bersisik tapi dia memiliki bulu. Kemudian kulit terdiri atas 2 lapis. Kalau katak iya, kalau ikan itu tidak, dia langsung 1 lapis, hanya luarnya itu sisik. Jadi cuma 1 lapis. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah ruas tulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Oke, nomor 59. Berikut ini adalah beberapa jenis makhluk hidup. Ada virus, bakteri, lumut hati, dan juga jamur merah. Makhluk hidup di atas yang pengamatannya harus menggunakan mikroskop adalah virus pasti, bakteri juga pasti menggunakan mikroskop. Lumut hati dia besar, tidak perlu menggunakan mikroskop kecuali ingin melihat gemanya. Gema itu bagian tengahnya yang misalnya ini lumut hati, ya nanti ada tengahnya di sini. Nah, di sini itu isinya spora. Itu yang dinamakan dengan gema atau gema cup namanya. Kemudian kalau jamur merang itu dia besar, jadi tidak perlu menggunakan mikroskop. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 atau yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 60. Mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat lebih renggang. Partikel zat dapat bergerak namun terbatas. Bergerak bebas namun terbatas. Di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya, yaitu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi dia bentuknya berubah-ubah mengikuti dengan media atau medium yang digunakannya. Misalnya sirup, ketika botolnya dimiringkan maka dia akan juga ikut miring. Itu yang dinamakan dengan benda cair karena dia tidak memiliki bentuk yang tetap. Lanjut 61. Syarat sesuatu disebut zat adalah yang pertama memiliki massa dan menempati ruang. Oke. B, cukup memiliki berat saja, tidak cukup karena dia tidak menempati suatu ruangan atau menempati suatu tempat, wadah atau medium, itu bukan disebut dengan zat. Memiliki partikel yang teratur, tidak hanya itu saja, kemudian memiliki gaya interaksi partikel yang kuat, itu juga tidak merupakan syarat. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah memiliki massa dan menempati ruang. Atau 61 jawabannya yang lebih tepat A.
Lanjut ke 62. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Ada air, emas, garam, amoniak, dan juga kuningan. Dari pernyataan di atas yang merupakan senyawa adalah, harus tahu dulu senyawa itu merupakan kayak gabungan atau kumpulan dari molekul. Misalnya ada molekul hidrogen. Kalau digabungkan dengan oksigen nanti H2O, misalnya seperti itu. Ada dua oksigen. Nanti disebut dengan air. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan senyawa. Jadi yang satu, oke, emas itu bukan, karena dia hanya satu unsur saja. Kemudian garam itu NaCl, Na dan juga Cl, natrium dan juga klorida. Itu juga iya. Kemudian amoniak itu juga iya, NH3 amoniak kalau nggak salah. NH3. Ada dua unsur yang berbeda. Kuningan sama dengan emas, dia hanya merupakan satu unsur saja atau satu molekul saja. Jadi yang lebih tepat 1, 3, dan 4 atau jawabannya C. Lanjut ke nomor 63. Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Sini ada es batu, kapur barus yang mengkristal, di sini keterangannya. Kemudian yang di bawah ini campuran kapur barus dan juga pasir. Oh, di sini ada kapur barus, nanti hasilnya di sini dia mengkristal. Berdasarkan gambar di atas, metode pemisahan campuran tersebut adalah atau disebut dengan ketika kapur barus yang awalnya dia bentuknya padat, kemudian dia menjadi gas, itu disebut dengan menyublim atau dalam hal ini sublimasi. Jadi nanti di sini dia dalam bentuk kristal. Kalau mengkristal itu dari gas ke padat, itu yang dinamakan kristal. Tapi kalau dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim atau sublimasi. Oke, kita lanjut ke nomor 64. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kedelai yang dijadikan tahu dan tempe, tanah liat yang diubah jadi genting, daun yang diproses jadi pupuk kompos, kapur barus yang dibiarkan akan menyublim. Berdasarkan pernyataan perubahan kimia ditunjukkan oleh angka perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia itu melibatkan suatu zat atau suatu unsur atau suatu molekul yang dapat mengubah zat yang lain atau zat yang ditambahkan itu tadi. Yang pertama, kedelai yang dijadikan tahu dan tempe. Di situ dia terjadi penambahan ragi. Ragi di situ juga dimasukkan ke dalam kimia atau juga dimasukkan ke dalam zat kimia. Walaupun juga bisa dimasukkan ke biologi karena ragi itu dia merupakan jamur. Jadi satu ini kimia, kemudian tanah liat yang diubah jadi genteng. Jadi dalam proses pembuatan genteng, tanah liat setelah dibentuk dia nanti akan dibakar dulu. Nah, waktu proses pembakaran itu tadi disebut dengan perubahan kimia. Kemudian yang tiga, daun yang diproses jadi pupuk dan kompos. Karena dia alami dari daun yang telah jatuh kemudian jadikan pupuk, itu merupakan perubahan biologi. Kemudian yang keempat, kapur barus jika dibiarkan akan menyublim. Itu perubahan yang dapat terlihat atau secara fisiknya yang berubah atau disebut dengan perubahan fisika. Jadi yang lebih tepat untuk perubahan kimia adalah 1 dan 2. Atau jawabannya A. Lanjut ke nomor 65. Sini ada hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya tentang suhu cukup simpel. Mungkin saya masih bisa. Suhu suatu benda 60 derajat reaumur. Jika suhu itu diukur dengan termometer Celcius dan termometer Fahrenheit akan menunjukkan suhu. Oke, kita harus tahu dulu reaumur, Celcius, dan juga Fahrenheit. Reaumur itu 4, Celcius 5, Fahrenheit 9, plus 32. Itu. Kalau di sini yang ditanyakan Celcius dan juga Fahrenheit. Berarti Celcius di sini 5/4 karena yang diketahui di sini reaumur dikali 60. 5 kali 60 300 dibagi 4 75.
75 derajat Celcius. Kemudian yang Fahrenheit-nya 9/4 dikali 60. 9 kali 6, 540 dibagi 4. 540, 13. 135 derajat. 135 ditambah 32, 5 tambah 2, 7, 6, 167 derajat Fahrenheit. Berarti jawabannya 75 dan 167. Atau B jawabannya. 75 dan 167. Kemudian untuk soal yang selanjutnya nomor 66 itu juga masih bisa karena hanya teori bukan hitung-hitungan langsung. Perhatikan tabel berikut jenis logam, ada 4 jenis logam. Kemudian koefisien muai panjang per derajat Celcius. Muai panjang itu berarti pertambahan. Jadi dia memuai atau menambah panjangnya. Jika benda tersebut dipanaskan pada suhu yang sama secara bersamaan, maka urutan logam dari yang panjang ke pendek. Ini gampang. Langsung dilihat aja yang paling panjang yang mana. Ini 1, ini 2, yang 3, ini yang keempat. Berarti urutannya 4, 2, 4, 2, 1, 3. 4. Oh ya, 4, 2, 1, 3. Atau jawabannya C. Gitu. Kalau yang ditanyakan tentang koefisien muai panjang. Jadi dilihat mana yang paling memuai atau paling memanjang dari keempat logam yang dipanaskan itu tadi. Kita lanjut ke nomor 67. Oke, 67. Zat yang memiliki perubahan panjang paling besar setelah dipanaskan adalah ada tembaga 11, besi 17, perunggu 12, kemudian baja 19. Karena ditanyakan yang paling besar, maka kita lihat di sini angkanya yang paling besar adalah yang 19. Jadi yang paling besar koefisien pemuainya adalah yang baja. Tahu jawabannya yang B. Kita lihat ke 68, 69 itu tentang fisika. Nanti ada sendiri tentangnya kalau yang fisika. Kita lanjut ke yang biologi itu nomor 85. Nomor 85. Oke, ini nomor 85. Perhatikan pernyataan perpindahan kalau berikut. Oh, ini masih teori fisika. Tapi masih bisa karena dia sifatnya teori, bukan berupa hitungan. Yang pertama, pakaian menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Itu merupakan perpindahan panas secara radiasi karena tidak diikuti dengan zat perantaranya atau tidak membutuhkan zat perantaranya. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Itu diikuti oleh molekul atau zat ini tadi, zat angin itu tadi dia ikut juga karena angin darat dan angin laut digunakan oleh nelayan untuk melaut. Itu termasuk dengan konveksi. Konveksi. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Itu berarti dia melalui perantara disebut dengan konduksi. 4. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi karena diikuti juga dengan perpindahan molekul atau zatnya. Itu disebut dengan konveksi juga. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh konveksi adalah 2 dan 4. Atau jawabannya yang D. Itu. Kita lanjut ke nomor berapa lagi nih biologi yang 91. Bentar. Oke, nomor 91.
Bahan bakar ramah lingkungan yang berupa kotoran ternak yang difermentasikan. Maksudnya difermentasikan ini bukan dijadikan makanan, tapi kotoran ternak ini nanti dia ditutup dalam suatu wadah atau tempat yang tidak ada udara, anaerob, atau disebut juga dengan proses fermentasi. Nanti dia di situ dapat menghasilkan gas. Gas yang dari sisa makhluk hidup atau dari makhluk hidup yang masih hidup misalnya, itu disebut dengan biogas. Kalau bioetanol berarti dia pembuatan etanol menggunakan bahan atau menggunakan bahannya itu menggunakan makhluk hidup. Etanol itu merupakan turunan dari alkohol. Misalnya ketika ingin membuat hand sanitizer membutuhkan etanol, tapi etanolnya dibuat menggunakan misalnya biji jarak. Misalnya nanti itu disebut dengan bioetanol. Kemudian biodegradable atau biodegradable ini nama lainnya biolimbah atau bio yang makhluk hidup, bio itu makhluk hidup yang digunakan untuk produksi limbah atau digunakan untuk menghancurkan limbah kan. Jadi misalnya ada limbah, ada pabrik kertas misalnya. Di situ kan banyak menggunakan bahan kimia. Kemudian nanti di situ sebelum limbahnya dibuang ke sungai atau ke laut, nanti harus diolah dulu. Misalnya di situ menambahkan bakteri atau menambahkan suatu jamur misalnya. Nah, di situ disebut dengan biodegradable atau bio untuk pengelolaan limbah. Kemudian ada biosintesis. Kalau biosintesis, bio itu yang ada dalam tubuh makhluk hidup atau dari makhluk hidup, sintesis itu pembentukan. Jadi pembentukan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya biosintesis protein, atau pembentukan protein dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 92. Makanan sebagai sumber energi adalah kuncinya sumber energi. Jadi harus makan nasi karena di situ banyak mengandung karbohidrat dan juga lemak. Fungsi lemak adalah sebagai cadangan energi misalnya ketika berpuasa, karbohidratnya kan terbatas, kemudian digunakan dalam satu hari penuh. Karena terbatas, nanti di situ lemak merupakan cadangan makanan manusia nanti digunakan sebagai bahan pengganti karbohidrat. 93. Suatu gram lemak menghasilkan energi lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Karena seperti saya sebutkan tadi, lemak itu dia bisa digunakan sebagai cadangan makanan karena di situ banyak terdapat ikatan karbon. Jadi banyak ikatan C yang mengikat pada lemak. Seperti itu. Jadi jawabannya lebih tepat yang A. 94. Di dalam sel, transformasi energi berlangsung di dalam organel. Jadi transformasi itu merupakan perubahan. Kayak misalnya transformer, berarti itu perubahan kan. Dia berubah misalnya dari mobil kemudian jadi robot, transformer. Nah, perubahan di sini yang dimaksud adalah misalnya perubahan ketika tumbuhan memerlukan CO2. Ketika sudah diolah melalui proses fotosintesis, CO2 ini tadi nanti diubah menjadi O2 dan juga di situ juga menghasilkan ATP atau juga menghasilkan glukosa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perubahan. Atau juga dalam proses pernafasan, selain fotosintesis juga proses pernafasan. Misalnya ketika menghirup O2, nanti terjadi perubahan menjadi CO2 atau disebut dengan pernapasan atau respirasi. Nah, respirasi sel ini terjadi di mitokondria. Itu. Kalau ribosom nanti banyak juga fungsinya, membawa materi genetik, sintesis protein. Kalau nukleus itu fungsinya sebagai otak atau pengendali sel, dan Golgi nanti digunakan untuk sekresi dan juga ekskresi sel seperti itu. Dan banyak lagi organel-organel yang lainnya. 95. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan autotrof atau tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sebab pada tumbuhan yang memiliki titik-titik yang tidak terdapat pada hewan.
Jadi tumbuhan itu memerlukan klorofil. Klorofil ini terdapat pada kloroplas dan tidak dimiliki oleh hewan, hanya tumbuhan dan beberapa alga atau protista saja yang memiliki klorofil. Itu tadi. Lanjut ke 96. 6 CO2 plus 1, kemudian sinar matahari menghasilkan C6H12O6 karbohidrat atau glukosa plus 2. 2 di sini maksudnya 2 ATP. Ini merupakan reaksi dari proses fotosintesis. Pernyataan yang tepat adalah, oke, kita lihat di sini. 6, kemudian CO2. Fotosintesis membutuhkan CO2. Kemudian fotosintesis membutuhkan air atau H2O dan juga membutuhkan sinar matahari. Nanti dia menghasilkan glukosa dan juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 2 ATP. Jadi satu ini merupakan H2O atau satu itu merupakan air. Lanjut 97. Orang yang hidup di daerah dingin untuk menjaga agar panas tubuhnya tetap terjaga, maka harus lebih banyak makan makanan yang mengandung yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengandung lemak. Selain dia digunakan sebagai cadangan makanan, lemak ini juga dia bisa menjadi penghangat tubuh. Misalnya, contohnya misalnya ada orang yang gemuk, ada juga satunya orang yang kurus. Ketika pergi ke Paralayang Batu misalnya, di situ pasti yang badannya gemuk dia tidak kedinginan ataupun hanya kedinginan biasa, sedangkan yang badannya kurus karena lemaknya sedikit dia pasti kedinginan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 98. Sekelompok siswa mengadakan percobaan pada sebuah pohon. Dipilih sehelai daun, ditutupi sebagian dengan kertas timah dan dibiarkan terkena cahaya matahari selama beberapa hari. Kemudian daun tersebut dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk sebenarnya di sini itu merupakan salah satu percobaan fotosintesis. Jadi percobaan fotosintesis itu ada 3. Dasarnya itu ada 3, tapi pengembangannya nanti banyak. Yang pertama ada percobaan Ingenhousz. Bukan rumah ya, Ingenhousz pakai Z. Kemudian ada percobaan Sachs. Ada juga yang ketiga ini Engelmann. Engelmann. Ini nama percobaannya. Kalau percobaan Ingenhousz itu yang percobaan menggunakan hidrilla. Jadi daun hidrilla dimasukkan ke dalam akuarium, nanti dilihat di situ terdapat gelembung udara atau tidak. Jadi ingin mengetahui bahwa sinar matahari itu bukan berfungsi, dibutuhkan saat fotosintesis atau tidak. Itu kalau ingin terus. Sedangkan yang di soal ini itu merupakan percobaan dari Sachs. Jadi dia ingin mengetahui bahwa fotosintesis itu memerlukan sinar matahari atau tidak, dan juga apakah fotosintesis itu menghasilkan amilum yang diuji dengan uji iodium, sebenarnya uji iodin yang benar. Nanti uji iodin ini nanti menggunakan Lugol. Lugol ini digunakan untuk menguji ada tidaknya amilum dalam suatu senyawa. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat amilum, yang B, karena dia untuk mengetahui ada tidaknya amilum. Prosesnya itu banyak sekali, dari mulai menutupi daun dengan timah juga bisa, dengan kertas aluminium juga bisa. Kemudian daunnya itu direbus. Setelah direbus, sebenarnya fungsi untuk merebus daun itu tadi adalah untuk mematikan sel-sel daunnya dan juga untuk melemaskan daunnya. Kemudian setelah direbus lagi, tapi dimasukkan ke dalam alkohol. Jadi dalam tabung reaksi, ini gelas bekernya atau gelas ukurnya, di sini ada tabung reaksi, nanti daunnya dimasukkan ke sini. Yang tabung reaksi ini isinya adalah alkohol. Ketika dimasukkan ke sini, fungsinya adalah untuk melarutkan klorofil supaya tidak tercampur dengan senyawa yang lain. Setelah itu diangkat, ditiriskan seperti biasa daunnya,
Nanti daunnya ini tadi, misalnya daunnya seperti ini, dia akan ditutupi dengan aluminium foil atau ditutupi dengan timah juga bisa. Nanti ditetesi dengan lugol. Ini dibuka, ditetesi lugol ini tadi. Tadi dilihat kalau warnanya biru kehitaman berarti dia positif mengandung amilum. Sedangkan kalau warnanya dia tetap hijau seperti daun sebelumnya, itu berarti dia tidak terdapat amilum. Nanti hasilnya yang tidak ditutupi aluminium foil itu nanti dia warnanya biru kehitaman. Karena dia mengandung amilum dan terkena sinar matahari. Sedangkan yang tertutup aluminium foil dia tidak terkena sinar matahari, nanti dia warnanya tetap seperti daun pada umumnya. Jadi tidak terjadi perubahan. Oke, lanjut 99. Sumber energi untuk berlangsungnya seluruh reaksi kimia dalam sel berasal dari kuncinya dari sini langsung. Kalau sumber energi seperti yang kita bahas tadi, ATP, adenosin trifosfat. Lanjut nomor 100, nomor terakhir. Pada daur oksigen seperti pada skema X, Y, dan Z secara berurutan adalah ini merupakan proses fotosintesis dan juga ada proses pernapasan. Jadi tumbuhan di sini dia akan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, kemudian respirasi seluler atau dihirup manusia, O2-nya dihirup manusia, dan manusia nanti akan mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Kemudian CO2 nanti akan dihisap kembali oleh tumbuhan, berarti di sini yang melakukan fotosintesis. Jadi jawabannya kalau X itu CO2, Y fotosintesis, dan Z O2, atau jawabannya C. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semangat untuk puasanya, semoga dilancarkan. Sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.